Mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Lisa Troyengetumahina dengan NIM 2107015024142 dari kelas F. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai bedah kasus bipolar disorder. Yang pertama ada pengertian. Bipolar disorder merupakan kelainan pada otak yang menyebabkan pergantian mood energi dan juga level aktivitas secara tidak normal. Bipolar memiliki dua versi, yaitu manik dan juga depresi. Gangguan ini bersifat episode yang cenderung berulang menunjukkan suasana perasaan ataupun mood dan juga tingkat aktivitas yang terganggu. Seseorang yang mengidap bipolar disorder biasanya sering merasa euforia berlebihan ataupun mania, fase mania yang tidak berlebihan atau hipomania, dan juga mengalami depresi yang sangat berat. Manik dan juga depresi ini biasanya berganti dalam hitungan jam, minggu, maupun bulan. Ini semua tergantung masing-masing pengidap. Secara garis besar, orang dengan bipolar disorder mengalami 3 gejala utama, yaitu episode mania, episode hipomania, dan juga episode depresi. Dari gejala ini, dapat dikategorisasikan 2 jenis bipolar disorder. Yang pertama yaitu tipe 1. Bipolar pada tipe ini cenderung mengalami fase mania yang diikuti dengan fase hipomania atau fase depresi yang berat. Dalam beberapa kasus, pada fase mania memungkinkan penderita untuk mengalami fase psikosis. Fase psikosis itu sendiri merupakan fase di mana penderita sudah tidak dapat lagi membedakan antara realita dengan mimpi. Tipe yang kedua yaitu bipolar pada tipe ini cenderung mengalami fase depresi dan diikuti dengan fase hipomania. Fase hipomania ini biasanya dapat bertahan paling lama selama 4 hari. Nah, dalam beberapa jenis fase pada bipolar disorder, terdapat berbagai macam ciri-ciri yang sebagian besar orang dengan bipolar disorder alami yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada fase mania. Di fase mania ini, penderita bipolar biasanya menunjukkan perilaku yang ekstrem dan juga tidak terkendali. Dalam beberapa kasus, penderitanya itu menunjukkan sikap yang tidak bisa diam, merasakan kegembiraan yang meluap-meluap, bertingkah dengan sembrono, dan juga dia itu tidak bisa tidur. Yang kedua, ada fase depresi. Di fase depresi ini, penderitanya itu akan menunjukkan kesedihan atau putusasaan yang tidak wajar, menarik diri dari lingkungan dan juga orang terdekat, kehilangan minat pada kegiatan yang diminati, memiliki gangguan daya ingat, terobsesi dengan kematian, dan juga perubahan pola makan secara drastis. Nah, menurut DSM-5, terdapat beberapa gejala gangguan bipolar, antara lain yang pertama, adanya suasana mood atau perasaan abnormal yang meningkat. Yang kedua, terjadinya perubahan perilaku dari biasanya, yaitu meliputi 3 atau lebih dari gejala yang mengikuti beberapa derajat yang berbeda dan menunjukkan perubahan perilaku. Yang pertama itu ada harga diri yang meningkat atau kebesaran, yang kedua itu pengurangan kebutuhan tidur, yang ketiga ada lebih banyak berbicara dari biasanya atau adanya dorongan untuk berbicara, yang keempat ada flight of ideas, penempatan gagasan maupun individu secara subjektif merasakan percepatan pikiran. Yang kelima itu ada distraktibilitas. Yang keenam ada peningkatan dalam aktivitas bertujuan. Yang ketujuh ada keterlibatan berlebih pada aktivitas yang berisiko tinggi menyakiti. Yang ketiga itu episode ini dihubungkan dengan perubahan yang jelas pada fungsi yang tidak karakteristik dari individu ketika sedang tidak mengalami gejala. Yang keempat, ada gangguan mood dan fungsi dapat dilihat oleh orang lain. Yang kelima itu episode ini tidak cukup berat dan mengganggu fungsi sosial atau pekerjaan sehingga tidak membutuhkan perawatan rumah sakit. Yang keenam, episode ini tidak berkaitan dengan efek psikologi dari substansi tertentu seperti penyalahgunaan obat ataupun yang lainnya. Penanganan bipolar pada saat ini yaitu berfokus pada pemberian terapi non-farmakologi dan juga farmakologi. Terdapat berbagai macam terapi non-farmakologi untuk gangguan bipolar, meliputi terapi interpersonal, terapi
perilaku, terapi kognitif, dan juga terapi lainnya. Sedangkan pemberian obat farmakologi dapat diberikan obat mood stabilizer, obat generasi kedua antipsikotik, dan juga obat antidepresan. Nah, contoh kasus penderita bipolar. Pada tahun 2009, M pernah meluapkan emosi kesedihan dan kemarahan dalam video yang diupload di YouTube. Sebagai artis peran yang dikenal banyak orang, dia itu pun langsung menjadi berita yang hangat. Berbagai komentar muncul meskipun publik tak tahu apa yang terjadi dan dirasakan oleh M. Beberapa tahun kemudian, M mengaku saat itu sedang depresi, halusinasi, hingga M tidak bisa tidur. Ia juga memendam rasa sedih karena orang tuanya bercerai sejak ia masih kecil, dan di tahun 2009 itu ternyata M didiagnosis gangguan jiwa bipolar oleh dokter. Ia juga tak paham betul apa itu bipolar. Menurut M, mereka yang lebih cenderung menggunakan otak kanan dalam berpikir adalah orang yang lebih bisa mengerti dirinya pada saat itu. M juga sempat menerima bahwa dirinya itu terkena gangguan bipolar. M juga pernah disarankan untuk berhenti minum obat karena obat untuk gangguan bipolar itu hanya akan merusak otaknya. Namun, M sadar saat itu ia harus minum obat untuk menyeimbangkan neurotransmitter yang berada di otaknya. M juga akan cenderung mengalami episode depresi jika serotonin di otaknya itu sangat rendah. Sebaliknya, jika serotonin melonjak tinggi, M bisa menjadi terlalu bersemangat dan juga sangat energi. Itulah tadi bedah kasus dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.